Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahim nih, Rahman nih, Baitur Rahman, yang semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan kemudian kepada kita untuk menjadikan waktu-waktu kita dalam rangka amanu wa amilus solihat. Di antara amal soleh kita adalah tolabul ilmi. Salawat dan salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, kita masih berbicara tentang tema az-zuhdu, zuhud ya. Yang mana zuhud ini kalau diartikan secara mudahnya adalah lebih mementingkan urusan akhirat dibanding urusan dunia. Orang yang menjadikan dunia sebagai sarana mencari akhirat, itu orang-orang yang zuhud. Kalau orang-orang yang tidak zuhud, itu orang yang lebih mementingkan, memikirkan urusan dunia dibanding akhirat. Nah, sudah kita baca kemarin dalil-dalil tentang zuhud. Di antaranya Nabi bersabda madunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isma'u fil yami falyanzur bima yarji. Tiadalah dunia dibanding akhirat itu kecuali seperti salah seorang kalian menjadikan jarinya masuk ke laut, lalu lihatlah seberapa air laut yang menempel di jarinya. Itulah nikmatul dunia, sementara samudra itu sudah permisalan nikmatul akhirah. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenali bagaimana zuhud yang dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus soleh. Bagaimana kehidupan Nabi itu sebenarnya? Jemaah sekalian, kehidupan Nabi adalah kehidupan yang sangat-sangat sederhana karena beliau sudah tidak memandang dunia. Dalam artian bagi beliau dunia itu ya sekedar tadi pengembara saja. Kun fid dunya ka'annaka ghoriban aw 'abir sabil, kata Nabi. Jadilah kamu di dunia seperti seorang yang asing. Orang yang asing, misalnya ada orang asing di sini, sekedar lewat kan tidak perlu beli rumah, tidak perlu beli macam-macam, secukupnya aja beli makan, beli apa yang bisa dibawa pergi. Begitulah orang beriman itu, dunia ini sebutuhnya, tidak seinginnya. Kalau orang-orang yang tidak zuhud itu seinginnya, ingin apa aja harus keturutan, kalau enggak ngambek. Kalau yang ini sebutuhnya. Baik, bagaimana ta'amun Nabi, bagaimana makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a alu Muhammad min khubzis syair yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenyang dari roti secara 2 hari berturut-turut sampai Nabi Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah. Jadi beliau makan saja sehari kenyang, sehari kekurangan, begitu. Dan ini memang Nabi pernah meminta pada Allah ketika Allah menawarkan kamu mau jadi orang kaya raya, tapi beliau malah memilih apa? Ya Allah, sehari kenyang, sehari lapar. Supaya kalau kenyang bisa bersyukur, kalau lapar bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin, sehingga hati beliau terpaut kepada orang-orang
fakir wal miskin gitu. Begitu pula diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah lagi, wallahi ya ibni ukhti inna kunna nanzura ilal hilal thumma hilal. Ini ceritanya Ibu Aisyah itu didatangi Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah punya kakak namanya Asma binti Abi Bakar. Asma nikah sama Zubair bin Awam. Kemudian punya putra namanya diantaranya Urwah bin Zubair ini. Datang ke bibinya dan bertanya, gimana keadaan jenengan dulu ketika sama Nabi? Lalu Ibunda Aisyah berkata, wallahi ya ibna ukhti, demi Allah wahai putra saudariku atau keponakanku, in kunna nanzura ilal hilal tsumma hilal, kami dulu melihat hilal menuju hilal tsumma hilal kemudian hilal lagi, artinya bulan baru sampai 3 bulan itu salatu ahillah fi syarain wa ma awqatu fi abyati Rasulillah SAW nar. Selama 3 bulan baru itu tidak pernah di rumah-rumah Rasulullah SAW itu ada api yang menyala. Maksudnya api untuk masak. Nggak pernah masak 2 bulan, nggak pernah masak. Bukan karena malas, karena apa? Nggak ada yang dimasak. Qultu ya khalah fama kana ya'ishukum. Urwah bertanya, bibi, lalu gimana kalian bisa hidup? Qalat al-aswadan, kami hidup bersumber dari makanannya dari 2 hal, at-tamr wal ma. Yang pertama kurma, yang kedua air putih. Ila nukala Rasulullah SAW jiran, kecuali Rasulullah SAW juga punya tetangga dari sahabat Ansor, dan dia punya kambing yang bersusu, mempunyai susu, maka beliau itu sering mengirimkan kepada Rasulullah itu susu kambingnya dan lalu susu onta ya, susu onta, nakoh itu onta, kemudian kami minum dari susu onta itu. Begitu saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kehidupan makan ya. Kalau maka kita sekarang ini ya alhamdulillah makan pengen apa aja di Indonesia ini mudah, tapi bagaimana kita juga tidak terlalu serba kepengin yang menyulit-nyulitkan. Rasulullah aja apa adanya. Beliau itu kalau pagi-pagi tanya, ada apa ini Aisyah? Tidak ada apa Rasulullah, ya sudah saya puasa, penak. Rasulullah hanya ada bawang, ada lauk apa ini? Ada bawang. Khairul idam, sebebek lauk adalah bawang. Jadi beli itu orangnya penaan. Nek di garwa seperti ini istrinya mesti senang ya Bu ya. Kata ora pilah-pilih, ora macam-macam, mau makan, tidak mau ya sudah beliau tinggalkan. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Semoga kita juga bisa mengikuti akhlak beliau dalam menghadapi makanan ini. Sekarang ini zaman telah berubah ya. Banyak orang-orang yang melampaui batas, sampai saya pernah mendengar cerita itu ibu-ibu istri orang-orang kaya itu pilot-pilot dari Tangerang itu sengaja naik pesawat ke Surabaya. Ada apa ke Surabaya? Pengen ngerasain rawon Jawa Timur. Cuma ngejajan rawon numpak pesawat ke Jakarta kan Surabaya. Itu. Dulu ada seorang donatur yang cerita, istrinya itu ketika belum ngaji itu nek pengen beli tas itu harus terbang ke Singapura, beli tas yang qualified. Nah begitu orang-orang yang belum tersibghah dengan sibghatul Islam itu kadang-kadang hidup itu
nuruti keinginan, bukan menuruti kebutuhan. Nah, Nabi kita Masya Allah kebutuhannya sangat-sangat sederhana. Kemudian bagaimana pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum qala, dari seorang tabi'in, putra sahabat ya, Abu Musa al-Asy'ari berkata, akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan faqalat, Bunda Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu mengeluarkan menunjukkan kepada kami kisah mulabbadan. Kisah ini baju yang sudah mulabad, sudah muraqqan, sudah bertambal. Wa izaran ghalidhan, dan juga izar, sarung yang kasar. Faqalat, lalu ibunda berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah diwafatkan Allah dalam kondisi seperti ini baju-bajunya. Sederhana sekali. Ini kalau zaman sekarang hampir nggak kelihatan ya, pejabat tuh pakai baju tembelan, nggak ada ya. Yang ada adalah zaman awal-awal kemerdekaan. Siapa? Seorang tokoh Islam, Muhammad Natsir, itu dulu ketika jadi Perdana Menteri itu pakai jasit tembelan sampai menjadi berita dunia kan, betapa istilahnya zuhudnya Pak Muhammad Natsir dalam kehidupan, tidak mau bermewah-mewah. Ya kalau karakter seperti ini menjadi karakter semua orang termasuk para pemimpin, mungkin efisiensinya besar juga itu ya, meskipun sekarang sudah efisien, tapi sudah efisiensi, tapi mungkin bisa lebih efisien lagi gitu. Kalau orang-orang itu tidak terlalu royal dalam kehidupan dunia ini. Tapi mungkin ya sudah zamannya Pak ya. Mulai ono sing royal kok hotelnya ono sing laku ta. Ya tapi tetap kita sebagai orang muslim tetap harus punya prinsip apa? Al-qasdu fil faqri wal ghina. Itu kata Nabi, salatu munjiat, 3 perkara yang menyelamatkan itu diantaranya al-qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap sederhana, bersahaja, baik dalam kondisi fakir maupun dalam kondisi berkecukupan, tidak bermewah-mewahan. Maka ya israf itu enggak baik, itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya sesuai butuhnya enggak apa-apa. Memang Nabi juga memang sangat begitu, sangat sederhana, tapi memang Nabi juga tidak melarang orang untuk menikmati dunia sesuai kadarnya. Ketika ada yang tanya Rasulullah, inna Rasulullah yuhibbu ayakuna na'lu hasanan wa sawu hasanan aminul kibr. Rasulullah, kalau ada orang pengen sendalnya bagus, bajunya bagus, apakah itu termasuk sombong? Nah, beliau mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka indah-indah. Tidak apa-apa berarti, asal tidak melampaui batas. La tusrifu, jangan melampaui batas. Gimana melampaui batas? Ya ada orang satu, anaknya cuma 2, mobilnya 20. Nah, ini namanya israf, melampaui batas. Firasun Nabi, bagaimana ini firasnya Nabi, bagaimana kasurnya Nabi. Disebutnya Ibu Aisyah lagi radhiyallahu anha, kan Ibu Aisyah ini kan memang banyak menceritakan rumah tangga Nabi ya, sehingga kita tahu. Qalat, berkata Ibu Aisyah, inna makana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman hashwah laif. Rasulullah itu firasnya kasurnya itu ya ketika beliau tidur itu yang atos, yang keras ya, yang tipis keras, jadi tidak empuk. Suatu ketika ada wanita Ansor datang ke rumah Ibunda Aisyah dan melihat kasurnya begini. Bunda Aisyah, iya, kayaknya diambilkan kasur yang empuk dari rumahnya karena kasihan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mulia kayak gitu kok di hidupnya sederhana sekali.
Tapi apa? Ketika Nabi pulang, iya apa Aisyah ini? Ini kasur yang ngasih tentang kita Rasulullah, orang sahabatnya Ansor. Kembalikan kepada saya, tidak mau seperti ini. Tapi tidak mau, beliau memang memilih hidup sederhana itu pilihan Nabi. Yang beliau sebenarnya kalau mau kaya mudah sekali. Nabi itu kalau jihad itu dapat berapa itu? 1/5 ghanimah itu. Emasnya banyak. Pernah dapat ghanimah itu kambing selembah, ribuan kambing. Tapi karena Nabi orang Izud, diminta oleh orang langsung kasihkan semua, ambil semuanya kamu gitu. Luar biasa ini. Nabi sangat kuat. Ini keyakinannya sangat kuat sekali. Jadi orang itu semakin kuat keyakinannya semakin berani nyah-nyoh gitu. Kayak Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Ketika ditanya oleh Nabi saat ada tahrid sedekah, berapa kau tinggal untuk keluargamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya tinggalin Allah, keluargaku Allah dan Rasulnya. Seluruh artinya disedekahkan semua. Jadi yang imannya high class. Nah, tinggal nanti jenengan dan saya menimbang iman kita masing-masing ya. Nah, langsung aku mau sedekah rumah. Terus setelah itu kamu punya rumah enggak? Bismillah. Nah, yakin enggak apa-apa. Yang penting kalau rumahnya sedekahnya aja gelo. Wah, tidak di rumah. Jadi memang level sedekah itu ada yang high class gitu. Tapi yang standar itu sepertiga. Itu sudah bagus. Ketika siapa itu saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mau wafat, bukan mau wafat, sakit parah, yang beliau menyangka mau wafat. Akhirnya Rasulullah, saya mau sedekahkan seluruh hartaku separuhnya, jangan. 2/3 jangan, separuh jangan, sepertiga ya cukup, sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau jenengan mau sedekah itu rutin udah luar biasa itu. Maka dulu ada petani yang tanahnya selalu disirami air oleh Allah itu karena apa? Ternyata hartanya dibagi 3 kan, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hidupi keluarga, 1/3 untuk modal bertani lagi. Gitu. Baik, sekarang kita melihat kehidupan sahabat. Yang sahabat ini memang khairun nas, khairul qurun, sebaik-baik generasi. Kalau mau mencontoh, man ta'assa fal yata'assa biman qad mata, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang kalau ingin ikuti yang sudah meninggal, yaitu para sahabat yang sudah aman dari fitnah, yang kisah hidupnya sudah dijadikan teladan kehidupan. Nah, para sahabat ini juga mengikuti Rasulullah SAW dengan kehidupannya. Para sahabat ini disebutkan ya, misalnya apa? Disebutkan oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini tabi'in. Kami berada bersama di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah memakai baju yang agak bagus itu. Kemudian beliau merasa bersalah. Sungguh aku melihat Nabi di antara mimbar itu dalam kondisi kelaparan. Kemudian juga beliau cerita dulu kami itu juga begitu, sering kelaparan. Sampai kami itu dulu pingsan. Sampai sebagian sahabat itu menginjak leherku kan dikira saya kena penyakit ayan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan, jadi Nabi itu kan punya sahabat-sahabat yang memang miskin, mondok lah bahasa sekarang itu. Pondoknya sederhana. Jadi masjid, samping masjid ada tempat tinggal yang jumlahnya sekitar 300 orang-orang fakir miskin. Tapi mereka mencari ilmu terus. Nah, mereka inilah yang hidupannya luar biasa sangat sederhana, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sering pingsan. Nah, cuma orang itu nggak paham kalau ini pingsan kelaparan, dikira pingsan ayan gitu. Padahal pingsan kelaparan. Seperti itu kondisi sebagian sahabat dulu yang dalam kehidupannya sangat berkekurangan.
Nah, jamaah sekalian, itu kemudian kita masuk ke derajat zuhud. Yang pertama, orang yang berusaha zuhud di dunia, meskipun dia itu sebenarnya senang dunia. Dan ini rata-rata orang yang senang dunia ya. Dia senang dunia, dia pengen dunia, tapi dia bermujahadah supaya bisa zuhud. Ini levelnya level mutazahid namanya. Orang yang berusaha untuk zuhud. Dia ya dalam hal ini tentunya zuhud yang paling dasar yaitu zuhud dari yang haram. Dia tetap seneng yang enak-enak, ya makan enak apa itu ya, tapi dia tidak mau yang haram. Para ulama pun begitu, ada yang kaya. Siapa ulama yang kaya itu? Abu Hanifah itu termasuk ulama yang kaya. Ibnu Mubarak ulama yang kaya, tapi beliau memang menggunakan kekayaannya untuk fisabilillahnya luar biasa baiknya. Mereka tapi kalau yang ini tadi adalah masih senang dunia tapi kemudian berusaha untuk tidak melampaui batas. Kemudian ada yang tingkat kedua, ini orang yang telah meninggalkan kenikmatan kemewahan dunia karena pilihan dia, kan dia sadar dunia itu remeh, kecil ya, sehingga orang yang seperti ini berusaha untuk betul-betul hidup dalam kesederhanaan yang sesungguhnya. Nah, jamaah sekalian, orang yang seperti ini mungkin bisa kita contoh seperti siapa itu ya? Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ibrahim bin Adham ini putra gubernur lah sekarang, orang kaya raya. Tapi kemudian Ibrahim bin Adham ini merasa gak tenang jiwanya. Saya kaya apa aja itu kok gak tenang. Suatu ketika dia kan di loteng di atas tuh, ke bawah ngelihat ada orang tua yang membawa kayu bakar dengan mungkin orang Jawa bilang apa, mayek-mayek pak ya, mayek-mayek berat gitu kan, sakit itu. Akhirnya didatangi, disalami, "Mbah, sing sabar nggih." Cara kita mungkin ya. Yang buat kaget, mbah yang dikasihani ini ternyata dalam kondisi yang tidak merasa susah. Dia malah, "Alhamdulillah Den, saya ini bisa ibadah, bisa bekerja, cari halal untuk keluarga saya." Dia kaget loh, ono warkoso kok hatinya tenang. Aku juga hatiku pusing gitu. Kan banyak juga sekarang gitu Pak ya. Orang-orang kaya tapi malah hatinya jenuh. Maka banyak negara-negara kaya itu nggak mendapatkan ketenangan jiwa. Kalau seingat saya Pak, pernah ada sensus orang yang paling banyak bunuh diri. Itu malah bukan di negara miskin, bukan di Afghanistan, bukan di Palestina, tapi di mana? Swedia, negara paling kaya raya. Swedia itu malah banyak yang ingin bunuh diri karena dia merasa hidup ini tuh apa sih, karena nggak punya iman ya, akhirnya seluruh kenikmatan dunia telah dia nikmati, dia bingung mau ngapa lagi, bunuh diri aja, akhirnya bunuh diri, disuntik biar mati, begitu. Nah, itu ternyata tidak mesti kekayaan itu membawa ketenangan hidup. Nah, orang tua ini kok nampak tenang gitu. Akhirnya Ibrahim bin Adham itu mikir, wah berarti saya ini perlu tenang. Dengan apa? Dekat dengan Allah. Akhirnya dia lari dari tempatnya, kemudian menyamar menjadi seorang pembantu tukang kebun gitu ya, yang bekerja sambil dia beribadah kepada Allah, dan setelah itu dia menjadi orang yang merasa nikmat dan akhirnya menjadi seorang ahli ibadah yang ruhnya sangat bagus, menjadi ulama ruhiyah ya, Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dia menemukan keterangan dalam kezuhudan, dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Baik sekalian, itu sekarang kita masuk kepada zuhud dalam perkataan para salafus soleh, para tabiin. Nah, tadi ya, Ibrahim bin Adham berkata, yang saya baru ceritakan tadi, dia berkata, az-zuhdu salah satu aqsamin. Zuhud itu ada 3 tingkatan. Fa zuhdu fardun, wa zuhdu fadlun, wa zuhdu salamatun. Ada zuhud wajib, zuhud utama, zuhud keselamatan atau penyelamat. Fa amma zuhdul fardu fa zuhdu fil haram. Zuhud yang wajib, zuhud dari yang haram. Nah, ini yang wajib, zuhud level paling bawah, yaitu kita harus zuhud dari yang haram-haram di dunia ini. Meskipun enak, ya, enak dalam artian mungkin uang banyak, tapi kita tidak mau. Ini zuhud dari yang haram. Ini minimal. Pernah kita dengar cerita pada zaman salaf, pada saat perang, kalau nggak salah perang Qadisiyah, itu ada prajurit yang berhasil menemukan emas segede kepala sapi, dan nggak ada yang tahu. Jadi beliau nemukan sendirian. Kira-kira kepala sapi itu nek emas ya pirang kilo kira-kira Pak? 2 kilo ada Pak ya? Lebih mungkin ya, malah bisa 5 kilo. Ya itu emas, sebungkah emas gede kepala sapi. Tapi Masya Allah, prajurit ini kemudian menemui Panglima, wahai Panglima, kalau bukan karena takut kepada Allah, tentu pasti tidak akan saya serahkan kepada Anda. Kan dalam konteks perang itu kan, kalau sudah menang, semua harta rampasan dikumpulkan dulu, dibagi jadi fai itu. Tidak boleh kemudian masing-masing ngantongi dewi-dewi. Nanti yang bagi adalah panglimanya. Itu. Akhirnya meskipun dia dapat sendiri, dikasihkan kepada tadi siapa panglima perangnya. Kalau nggak salah Muhammad bin Maslamah. Ya begitu ya, itu contoh zuhud dari yang haram. Dan banyak lagi. Contoh-contoh zuhud haram. Misalnya dulu yang kita ceritakan adalah Atok bin Yasar rahimahullah. Beliau ulama yang gagah, pintar, tapi zuhud dari yang haram. Ketika itu beliau sedang baca Al-Quran, tahu-tahu karena malam hari ya, beliau musafir tinggal di rumah kosong. Tahu-tahu ada seorang wanita yang cantik jelita datang menyelinap dan ngejak serong. Ini godaan besar sekali nih. Nah, yang datang nenek-nenek, enggak masalah ini. Yang datang wanita cantik goda. Tapi Atok bin Yasar, Masya Allah, dia berkata, ilaika ani, jauhi aku. Tapi wanita itu sudah mata gelap, karena dia itu ceritanya orang sekitar situ suaminya hilang sudah beberapa bulan, sudah lama, jadi dia rindu suaminya, akhirnya ketemu orang lain itu. Tapi akhirnya Atok bin Yasar kemudian menangis. Apa tumon di godong wadon malah nangis. Akhirnya nangisnya luar biasa, ngomong, ya amat Allah, wahai hamba Allah wanita, apakah kau rela mengajak tubuhku dan tubuhmu dibakar api neraka jahanam? Apakah kau rela wajahmu yang jelita dibakar api neraka jahanam? Nangis. Akhirnya perempuan tadi tersentuh hatinya, melu nangis. Jadi dua-duanya malah tangisan. Ini contoh orang yang zuhud kepada dunia, zuhud kepada yang haram. Ini luar biasa ini, Atok bin Yasar. Maka ketika tidur, beliau mendapat mimpi ketemu Nabi Yusuf, karena beliau kekuatannya seperti zaman Nabi Yusuf yang dikuda tidak mau itu. Itu zuhud pertama. Kemudian zuhud yang kedua, zuhdu al-fadlu fa zuhdu fil halal. Zuhdu al-fadlu itu zuhud kepada yang halal. Yang halal tidak semua dinikmati, tapi hanya sebutuhnya tadi. Itu zuhud level
berikutnya. Level paling dasar ya, yang penting tidak yang haram itu sudah zuhud, zuhud level dasar. Zuhud level berikutnya adalah zuhud dari yang halal yang tidak terlalu butuh, ya, tidak mau menikmati semuanya, berusaha sedikit saja yang dibutuhkan sesuai kebutuhannya. Kemudian zuhud as-salamah, yaitu zuhud selamat, yaitu zuhud dari perkara yang syubhat, yang tidak jelas, uang-uang yang tidak jelas, misalnya dia tidak mau pakai, nggak mau gunakan, itu namanya zuhud dari as-salamah. Ini juga lebih baik lagi ketika seseorang berusaha meninggalkan yang syubhat, dia tidak terhindar kepada yang haram. Apa itu misalnya syubhat? Kalau bunga bank ini syubhat apa enggak, Pak? Itu jelas haram ya, bukan syubhat lagi. Terus gimana kalau dapat bunga bank, bukan dapat bunga bank, dapat uang ya? Ini haram, terus diapain? Dibakar. Ya, para ulama membolehkan menggunakannya untuk kepentingan umum. Jadi misalnya jenengan punya uang riba gitu, ya nggak usah dibakar, karena juga merusak ini kan apa uang, jadi uangnya diambil diserahkan ke siapa atau digunakan untuk kepentingan umum, misalnya dari selokan, kasihkan ke RT, ini Pak uang haram tolong untuk kepentingan umum gitu. Termasuk kami sering terima uang kan, banyak beberapa orang donatur yang deposit uangnya banyak, bunga-bunganya itu dulu dibiarin, hanya kita tertampung, ya sudah nanti untuk bangun apa di masyarakat, bangun apa itu jalan-jalan apa itu kita gunakan, itu yang dibolehkan oleh para ulama seperti itu ketika ada harta yang haram gitu. Nah yang syubhat ya mungkin yang nggak jelas ya, yang nggak jelas, cuma nanti kadang-kadang kita ada yang terlalu berlebihan dalam melihatnya syubhat. Jadi kalau misalnya jenengan apa ini sini yang banyak orang warung di mana Pak, warung apa kumpulan orang jajan-jajan gitu loh, ada nggak di sini nek malam mau nek apaan terbukti Pak. Jadi saya kita kesana tuh warungnya oke, warung mungkin anggap aja di bandara ya, bandara misalnya banyak warung itu. Kalau orang terlalu berlebihan tuh gini, warung lihat sing dodol kok kaya orang bekas wudune, takok iki anu Mas kok sembelih mau ora, nah itu terlalu berlebihan iki ya. Jadi kita kalau hal seperti itu harus mengikuti uruf iki orang Islam di sini, Islam sudah. Kecuali kalau terkenal ning Solo ki oke sing do nyembelih ora bismillah, itu harus hati-hati. Tapi kalau secara umum itu wilayah muslim ya kita aghlabiyah khusnudzon, tidak perlu tanya. Termasuk dikasih duit orang misalnya, duit orang kita tanya, iki duitmu kowe nyolong mau duit halal, nggak perlu gitu. Karena seperti itu repot kita nanti jadinya. Karena kita cukup yang penting itu directnya itu halal apa haram, itu direct, bukan indirectnya kita tanya lagi. Jadi ketika kita langsung muamalah itu halal, ya nggak apa-apa. Kok bisa gitu Ustaz? Nah itu dulu Kanjeng Nabi kan hidupnya juga bersama-sama orang-orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi itu ahli riba, tapi Nabi juga bermuamalah jual beli macam-macam gitu, makan minjem barang Yahudi begitu. Selama itu akad langsungnya tidak haram ya sudah, itu aja, nggak perlu ngecek sampai kemana-mana, kecuali kalau jelas tahu ya. Misalnya ada tetangga yang hobinya nyuri motor, udah ketahuan dia pencuri, terus kita beli karena regane murah, enmek kok sak yuto misalnya, ya kayak gitu jelas tidak boleh karena sudah jelas. Tapi kalau yang nggak jelas tadi ya nggak usah ditanyakan secara detail. Tambahan sedikit dalam fikih. Tadi perkataan Ibrahim bin Adham. Sekarang perkataan Yunus bin Maisaroh. Jadi ini pada tentang zuhud supaya kita segala lebih luas zuhud seperti apa.
Laisatiz zadatu fid dunya bitahrimil halali wa idwala idwa'atil mal. Zuhud itu, kata Yunus bin Maisarah, bukan dengan mengharamkan yang halal dan meninggalkan harta. Ini pendapat beliau yang juga tidak salah. Jadi zuhud itu bukan mengharamkan yang halal, karena justru Allah juga meminta kita untuk menggunakan yang halal untuk ibadah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, misalnya ambillah perhiasanmu, baju-baju yang bagus ketika menuju masjid. Ini berarti boleh, jangan diharamkan. Tidak juga meninggalkan harta. Innama zadatu fid dunya, yang namanya zuhud di dunia itu antakuna bima fiyadillah awthaqu minka bima fiyadika. Zuhud itu kalau hatimu sudah merasa lebih yakin yang di sisi Allah itu mesti lebih kau yakin dibanding yang di tanganmu, itu kamu zuhud. Zuhud itu meyakini, lebih yakin yang di sisi Allah lebih besar daripada yang di tangan kita. Kita punya uang, kita nggak iman di sedekah. Kenapa? Kita yakin sedekah kita ini akan diganti Allah lebih besar di akhirat nanti. Itu namanya lebih yakin kepada yang di sisi Allah dibanding yang di tangan kita. Itu zuhud. Jadi zuhud ini malah lebih kepada perkara-perkara hati, bukan ke semata-mata penampilan. Memang Nabi sederhana, tapi artinya kita tidak cukup pakai uang nih, baju ditempelan zuhud, ya nggak mesti. Zuhud itu adalah dimulai dari hati tadi. Wa yakuna haluka fil musibah wa haluka idzalam tusib biha sawa. Dan yang kedua, keadaanmu ketika dapat musibah dan dalam saat tidak mendapat musibah itu sama saja. Nah, ini artinya apa? Ketika dia kehilangan dunia, dia tidak boleh stres, karena dia sadar itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia nggak mencintai, tidak ta'aluk dengan dunia, hatinya nggak cinta dunia berlebihan. Ya misalnya untuk musibah, ujung-ujung motornya hilang, nggak sampai kemudian gulung komeng, gitu. Itu orang zuhud. Tapi kalau orang nggak zuhud, di orang atau saya hilang, diganti orang kasih 300.000, mau tambah nangis kenceng. Nah, wah mau nih orang hilang tadi 500.000, gitu. Karena dia sangat mencintai dunianya. Nah ini orang zuhud itu dunia dalam pandangnya ya biasa saja. Hilang ya sudah milik Allah, kalau enggak hilang ya alhamdulillah. Wa yakuna madihuka wa dzamuka fil haqqi sawa. Dan yang ketiga, zuhud itu ketika kamu dipuji atau dicela, selama kamu benar, kamu biasa saja, itu orang zuhud. Karena dia tidak butuh manusia, dia butuh Allah, gitu. Itu orang zuhud. Ya, jadi kalau kita dicela orang karena dalam kebenaran, kemudian kita pusing mikirin, kita dipuji orang karena kebenaran, kita bangga sekali, itu berarti kita belum zuhud, kita masih mencintai dunia, itu pujian tadi dan mungkin celaan yang dia takuti. Tapi kalau seorang yang zuhud, karena dia itu hanya mengharap Allah, mengharap ridho Allah, mengharap akhirat dalam amal-amalnya, mau dipuji yo karepmu, orang dipuji yo karepmu, karena saya mengharap ridho Allah. Kalau bahasa orang sekarang, dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Dipuji tidak terbang, kemudian lupa diri, dia apa tadi? Dicela tidak tumbang, karena dia memang karena Allah, karena mencari akhirat, bukan mencari wajah manusia. Itu orang zuhud seperti itu dalam pengalaman yang telah dirasakan oleh Yunus bin Maisarah radhiyallahu anhu. Baik. Jamaah sekalian, masih banyak ini beberapa tarif tentang zuhud ya. Ini ada satu lagi, ada nasihat dari seorang soleh ya. Orang soleh
Yang zuhud ini adalah zuhud yang terkait dengan keyakinan, yaitu Abi Hazim yang terkait zuhud ditanya, maluka, apa sih hartamu itu yang kau punya itu, apa kok kamu tenang, hidup kok nyaman? Limalani la akhsha ma'ahuma al-faqru, saya punya dua harta yang saya nggak takut kefakiran kalau sudah punya dua hal itu. Yang pertama, athiqatu billah. Nah, ini ternyata zuhud itu modalnya apa? Athiqah billah, yakin kepada Allah, yakin, percaya, mantap kepada Allah, termasuk urusan dunia, rezeki. Dia tidak berpikir cari yang haram, cari yang lain, karena dia sadar Allah yang menentukan. Thiqah billah. Wal ya'su mimma fi aidin nas, dan saya tidak mengharap kepada manusia. Saya tidak mengharap kepada manusia. Jadi hanya mantap yakin kepada Allah. Apa orang seperti ini kemudian tidak peduli manusia? Ya peduli, tapi dia misalnya ada orang bantu itu, dia tidak kemudian merasa inilah orang yang hebat. Dia sadar Allah telah menggerakkan orang itu membantu gua gitu, jadi kepada Allah. Seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam ketika habis membantu putrinya Nabi Syuaib itu ya, kemudian pada pergi beliau merasa butuh bantuan, ya Allah, saya butuh kepada bantuan ya Allah, saya ini fakir kepadamu ya Allah, ngarahnya pada Allah. Kemudian Allah kirimkan siapa? Putri Nabi Syuaib untuk datang mengundangnya ke rumahnya itu. Nah, begitulah seorang yang zuhud itu semuanya hanya kepada Allah, tidak berharap kepada manusia. Kemudian dikatakan kepadanya, ama takhaful faqra, apakah engkau tidak takut kefakiran? Qala anni akhaful faqra wa mulaya law ma fis sama wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa tahta thara. Bagaimana aku takut fakir sementara pelindungku, rajaku, Tuhanku itu yang punya langit dan bumi, dan yang punya di antara keduanya, yang di bawah bumi juga milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku kaya raya, kenapa saya takut miskin? Ini namanya sebuah keyakinan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aslu zuhdi, munculnya zuhud itu dimulai dengan athiqah billah, yakin kepada Allah, sehingga dia tidak gerangsang mencari yang haram-haram, yang subhat-subhat, karena dia sadar Allah telah menentukan, Allah telah berbantu saya, pokoknya ingin hidup sesuai dengan Allah ridhoi, berusaha dalam ekonomi juga sesuai dengan ridho Allah. Dia yakin pada Allah, kalau sudah jatahku tidak akan mungkin lepas dariku. Seperti Nabi sabdakan, ma'asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma'akhto'aka lam yakun liyusibaka. Yang jatahmu tidak mungkin lepas darimu, yang bukan jatahmu tidak mungkin akan menimpamu. Yakin betul kepada Allah. Nah, dengan keyakinan inilah seseorang bisa berlaku zuhud kepada dunia, baik kepada kekuasaan, kepada dunia, harta, kepada macam-macam urusan dunia ini. Dia zuhud karena dia aslinya punya thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan dunia ini. Begitu jamaah sekalian beberapa perkataan ulama-ulama yang kita nukil pada kesempatan malam ini. Ini insya Allah masih berlanjut dengan perkataan ulama-ulama lain yang cukup yang bagus-bagus ya, untuk kita jadikan bahan renungan tentang zuhud sebelum nanti kita membahas bab akhir, itu adroru hubbid dunia, bahaya gila dunia. Demikian dari kami, saya kira cukup. Yang tentunya ini kajian-kajian akhlak ruhiyah ini kita harapkan untuk menjadi tazkirah kita, sekaligus juga nanti bisa kita jadikan semangat untuk meningkatkan diri kita agar bisa mengikuti akhlak Nabi dalam hal zuhud ini, meskipun tidak persis Nabi, tapi paling tidak ya tadi ya, yang haram-haram kita tinggalkan, kemudian yang halal pun tidak kita habis-habiskan, kita tidak israf. Itulah perilaku orang yang zuhud. Kemudian hati kita yakin pada Allah, kemudian apalagi
Kita hidup ini yang kita kejar adalah kemuliaan akhirat. Dunia sebagai sarana untuk meraih kemuliaan akhirat. Kalau kita punya peluang dunia, ambil. Untuk apa? Mencari akhirat. Begitu. Kita memang diperintah Allah jadi khalifah di bumi, tapi bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk apa? Menjadikan dunia sarana mencari ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.